Hari ini kita mau langsung bahas nih. Ada perkembangan baru yang cukup gede ya di dunia AI. Khususnya soal gambar. Google baru aja rilis pengumuman kemarin, tanggal 26 Agustus 2025. Iya, betul banget. Kita bakal ngobrolin soal model AI gambar paling baru dari Google, sesuatu yang lagi rame dibahas. Nah, sumber kita kali ini cukup banyak nih. Ada dari blog resmi Google Cloud, Google Developers juga, terus ada ulasan dari engineer Google kayak Adi Osmani, sampai diskusi di medsos dari Google DeepMind sama Google AI Developers. Lengkap lah pokoknya. Betul. Dan fokus kita hari ini, kita mau coba bedah bareng-bareng ya model AI yang namanya Gemini 2.5 Flash Image. Kita lihat nih, apa aja sih kemampuannya, gimana ini bisa kepake buat kita semua gitu, walaupun kita bukan orang teknis banget. Sip. Mari kita bongkar kalau gitu. Ngomong-ngomong soal AI gambar, perkembangannya cepet banget ya. Kayaknya penting banget nih buat kita pahami update kayak gini. Penting banget, soalnya kemampuan AI buat ngolah, buat bikin gambar itu, wah larinya kencang banget. Teknologi baru kayak gini tuh punya potensi besar buat ngubah cara kita berkreasi, cara kerja, bahkan cara kita lihat informasi visual sehari-hari. Jadi, yuk kita lihat lebih dalam. Oke deh. Jadi Gemini 2.5 Flash Image ini apa sih sebenarnya? Saya dengar-dengar ada julukan anehnya gitu, nano banana. Iya, betul. Ada julukan internalnya nano banana. Mungkin karena ukurannya yang relatif kecil tapi kemampuannya oke gitu ya. Intinya sih ini model AI terbaru Google, dirancang khusus buat dua hal utama. Pertama, menghasilkan gambar. Entah itu dari teks atau dari gambar lain. Kedua, buat ngedit gambar yang udah ada. Ini sebenarnya penerus dari versi sebelumnya, Gemini 2.0 Flash. Katanya sih banyak perbaikan berdasarkan masukan pengguna yang pengen kualitasnya lebih bagus, terus kontrolnya lebih enak gitu. Google sendiri pede nyebutnya state of the art, SOTA. SOTA, wah sering dengar tuh. Artinya apa sih kalau buat orang awam? Biar gampang gitu. SOTA itu ya state of the art. Gampangnya gini, artinya teknologi ini tuh dianggap yang paling canggih, paling depan di bidangnya saat ini. Khususnya ya buat tugas generate sama edit gambar ini. Setidaknya itu klaim Google ya, berdasarkan hasil tes internal mereka. Oke, paham. Nah ini nih bagian yang ditunggu-tunggu. Kemampuannya apa aja? Sumber-sumber kita tadi kan nyebut beberapa hal penting tuh. Kita mulai dari konsistensi deh. Katanya ini masalah klasik AI gambar ya. Iya, betul banget. Bikin satu karakter atau satu objek kelihatan sama terus di banyak gambar beda, itu susahnya minta ampun buat AI sebelumnya. Nah, Gemini 2.5 Flash Image ini diklaim jago banget soal konsistensi karakter dan gaya. Jadi kita bisa kasih gambar referensi, misalnya foto karakter A gitu. Terus minta AI taruh karakter A ini di pose lain, latar lain, atau bahkan gaya gambar yang beda, tapi ciri khasnya nggak hilang. Wah, contohnya gimana tuh? Kayak buat bikin, komik strip gitu? Atau misal produk biar kelihatan dari berbagai sudut tapi tetap sama? Tepat. Bisa balap dua-duanya. Bayangin aja bikin storyboard buat animasi pendek atau materi promosi yang pakai maskot perusahaan di macam-macam situasi. Konsisten itu kan penting banget. Google bahkan sampai bikin demo app namanya Fast Forward di Google AI Studio buat nunjukin ini. Nggak cuma karakter loh, tapi juga bisa jaga konsistensi gaya desain. Misalnya, bikin kartu nama buat satu tim atau mockup produk biar seragam semua. Ada juga WPP, itu agensi marketing gede. Mereka bilang ini berguna banget buat sektor retail sama CPG, Consumer Packaged Goods, produk kemasan sehari-hari itu. Wah, menarik banget. Jadi benar-benar menjawab kebutuhan praktis ya, kayak branding, cerita visual gitu. Oke, selain konsisten, katanya bisa gabungin gambar juga. Betul, namanya multi-image fusion atau komposisi kreatif. Jadi model ini tuh nggak cuma lihat gambar utuh, tapi bisa ngerti elemen-elemen di dalamnya. Terus dia bisa pinter gabungin bagian-bagian penting dari sampai 3 gambar yang beda, jadi satu gambar baru yang nyambung gitu. Wah, keren. Jadi kayak bisa nyomot orang dari foto A, latarnya dari foto B, terus gayanya dari foto C, gitu. Terus digabung jadi satu. Demo app Home Canvas itu buat ini ya, yang naruh gambar sofa ke foto ruangan kosong. Persis, ini buka potensi kreatif yang luas banget. Mau bikin preview desain interior jadi gampang. Mau nyoba-nyoba baju virtual juga bisa. Atau malah bikin karya seni yang aneh, surrealis gitu, gabungin objek sama suasana yang nggak nyambung. Platform kayak FreePik sama Adobe lewat Firefly dan Express mereka juga udah mulai pakai kemampuan kayak gini.
Ini nunjukin potensinya buat kreator profesional. Intinya sih kerjaan gabungin gambar yang dulu ribet, sekarang jadi lebih gampang. Lalu, soal editing, katanya bisa kayak ngobrol aja. Nah, ini juga fitur yang banyak diomongin, conversational editing. Jadi kita bisa kasih perintah edit pakai bahasa kita sehari-hari aja. Nggak usah pusing nyari tombol atau menu di software. Tinggal bilang aja misalnya, tolong hapus orang di belakang itu, atau langitnya dibikin cerahan dikit dong. Kasih efek jadul ke foto ini. Atau itu objeknya geser ke kiri dikit. Gitu, ada demo app Pixshop di Google AI Studio buat nunjukin ini. Platform kayak Pow dari Quora juga bilang hasil editannya tuh nyambung terus antar perintah, responsnya juga cepat, jadi kayak beneran lagi ngobrol sama editor foto gitu. Wah, kedengarannya intuitif banget ya. Ini bisa jadi penyelamat nih buat orang-orang yang agak takut sama software edit foto yang rumit. Ada lagi nggak kemampuannya? Masih ada design application. Ini kemampuan buat nerapin gaya, pola, atau tekstur dari satu gambar ke objek di gambar lain. Misalnya, ambil motif batik dari foto kain, terus ditempel ke baju di foto orang lain. Terus ada lagi yang keren banget, real world reasoning, penalaran dunia nyata. Penalaran dunia nyata, maksudnya gimana tuh? AI-nya bisa mikir kayak kita soal isi gambar gitu? Kurang lebih gitu. Karena dia nyambung ke database pengetahuannya Gemini, yang luas itu, model ini tuh punya pemahaman semantik soal dunia nyata. Jadi nggak cuma ngenalin pola piksel doang. Contohnya nih, dia bisa ngerti diagram coret-coret yang kita gambar pakai tangan, terus bisa jawab pertanyaan soal diagram itu. Kayak di demo Gemini Co-Drawing. Atau contoh dari Google DeepMind yang menarik, AI dikasih lihat gambar balon udara terbang ke arah kaktus. Terus ditanya, kira-kira apa yang terjadi sebelum atau sesudah adegan itu? Nah, AI-nya bisa nebak kemungkinan balonnya bakal pecah kena kaktus. Ini nunjukin dia ngerti konteks, ngerti logika sebab akibat sederhana. Udah lebih dari sekedar ngenalin objek di gambar. Luar biasa sih ini. AI gambar yang nggak cuma lihat, tapi juga paham konteksnya. Oke, setelah dengar semua kemampuannya ini, jadi penasaran nih. Siapa aja yang bisa nyoba teknologi ini sekarang? Apa terbatas banget aksesnya? Untuk sekarang ya, akhir Agustus 2025 ini, Gemini 2.5 Flash statusnya masih preview. Artinya udah bisa dicoba sama publik, tapi ya mungkin masih ada perbaikan sana-sini. Aksesnya ada beberapa cara. Buat developer bisa lewat Gemini API buat bikin aplikasi di atasnya. Kalau mau coba-coba sendiri atau tim kecil, ada Google AI Studio. Ini lebih visual, lebih gampang dipakai, bahkan bisa bikin aplikasi simple tanpa ngoding. Nah, untuk perusahaan gede ada lewat Vertex AI. Google juga kerjasama sama platform lain kayak OpenRouter.ai sama File.ai biar lebih banyak developer bisa nyobain. Oh ya, tools desain kayak Figma juga katanya udah mulai integrasi ini nih. Oke, jadi lumayan terbuka ya aksesnya. Terus soal biaya gimana? Mahal nggak? Menurut info dari Google sih, perkiraannya sekitar $0,039 per gambar yang dihasilkan. Hitungan kasarnya itu $30 per 1 juta token output. Dan satu gambar itu kira-kira 1.290 token. Tapi intinya, Google nekenin kalau model ini dirancang biar low latency, jadi responsnya cepat dan cost efektif, hemat biaya gitu. Nyerusin ciri khas model Flash sebelumnya yang emang fokusnya ke efisiensi. Oke, jadi cepat dan relatif terjangkau ya? Nah, ngomongin soal penggunaan teknologi canggih kayak gini, ada satu hal penting lagi nih yang Google masukin juga, yaitu soal transparansi. Transparansi. Maksudnya soal penandaan gambar AI gitu? Tepat sekali. Google pakai teknologi namanya Synth ID. Ini disematkan ke gambar yang dihasilkan atau diedit pakai model ini. Synth ID ini kayak watermark digital gitu, tapi nggak kelihatan mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai alat khusus. Tujuannya ya buat nandain kalau gambar itu hasil buatan atau modifikasi AI. Ini langkah penting sih menurut saya buat penggunaan yang bertanggung jawab, apalagi sekarang banyak banget konten sintetis ya. Iya ya, langkah bagus tuh biar jelas asal-usul gambarnya. Nah, setelah kita bedah semua nih kemampuannya, aksesnya, sampai soal transparansinya. Jadi, apa artinya semua ini buat pendengar kita? Siapa nih yang paling bakal ngerasain manfaatnya? Wah, potensinya luas banget. Jelas ya, para profesional kreatif kayak desainer, ilustrator, fotografer, mereka dapat alat baru yang powerful banget.
Kan tadi Adobe, Freepik, Leonardo.ai aja bilang ini lompatan kemampuan. Terus tim marketing dan iklan, kayak kata WPP tadi buat retail dan CPG, bisa bikin konten visual lebih cepat dan konsisten. Developer juga bisa bikin aplikasi baru yang keren berbasis gambar. Tapi yang menurut saya paling menarik itu dampaknya buat pengguna umum. Gampangnya akses lewat Google AI Studio sama fitur edit pakai ngobrol tadi, itu benar-benar nurunin banget batasannya. Jadi, Anda nih yang pengen bikin visual keren atau sekedar benerin foto tapi nggak punya skill desain dewa, sekarang punya alat yang jauh lebih bisa diandelin dan gampang dipakai. Wah, jadi bisa dibilang ini kayak mendemokratisasi kemampuan bikin gambar keren gitu ya? Tapi pasti ada catatannya dong. Ada kekurangan atau keterbatasan yang perlu kita tahu. Pasti ada ya. Google sendiri juga ngakuin kok, ada beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya nampilin teks di dalam gambar kadang masih suka aneh gitu, belum sempurna. Terus ngejaga konsistensi karakter buat cerita yang panjang banget, misal puluhan atau ratusan gambar, itu masih jadi tantangan. Sama representasi detail-detail yang spesifik banget di gambar, kadang juga masih kurang pas. Mereka sih aktif minta feedback dari pengguna buat perbaikan terus. Oke, baiklah. Jadi kalau dirangkum nih, Gemini 2,5 Flash Image ini nawarin kemajuan besar di konsistensi karakter dan gaya, bisa gabungin banyak gambar jadi satu secara kreatif, ngeditnya gampang banget kayak ngobrol, plus udah mulai ngerti konteks dunia nyata. Paket komplit yang dibikin lebih gampang diakses lah ya. Dan kita dengar sambutan positif dari banyak pihak di industri kreatif dan teknologi. Itu nunjukin kalau potensinya emang diakui. Benar, benar. Ya, teknologi kayak gini tuh benar-benar mendorong apa yang sering disebut demokratisasi kreativitas ya. Hal-hal yang dulu butuh skill tinggi, software mahal, sekarang mulai bisa diakses lebih gampang. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini tuh bukan cuma soal bikin gambar bagus aja, tapi lebih ke arah gimana AI bisa jadi semacam asisten atau bahkan mitra kreatif kita gitu. Bantu kita wujudin ide visual pakai cara-cara baru yang mungkin dulu nggak kepikiran. Nah, sebagai penutup nih mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Seiring makin canggih dan gampangnya AI bikin dan manipulasi gambar yang kelihatan asli banget, sampai bisa gabungin macam-macam sumber tanpa kelihatan melangnya, gimana caranya kita sebagai konsumen informasi visual bisa terus ngasah kemampuan berpikir kritis? Gimana kita bisa verifikasi apa yang kita lihat nanti di masa depan? Ini pertanyaan yang jadi makin penting nih seiring majunya teknologi AI generatif ini. Pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat kita semua renungkan di era sekarang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita di The Deep Dive hari ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam berikutnya.